Putri CEO marah besar dicium pria lusuh di depan semua orang. Namun saat mendengar bisikannya, hidup sang pewaris tahta mendadak berubah total. Sebuah rahasia kelam di lingkaran orang terdekatnya akan segera terungkap. Selamat datang kembali di Ken Arok Productions. Tempatnya cerita-cerita paling seru dan tak terduga. Sebelum kita masuk ke ceritanya, kami minta dukungannya agar saluran ini terus berkembang. Silakan tekan tombol subscribe, sukai video ini, dan jangan ragu untuk berkomentar. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan sepenuh hati, semoga Anda semua selalu diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan yang prima, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tiada putus. Mari kita aminkan bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Coba tulis di kolom komentar, Anda sedang menonton cerita ini dari daerah mana saja? Kami ingin sekali tahu. Insya Allah, doa-doa baik kita semua ini bisa terkabul atas kehendak Tuhan alam semesta. Baik, kita mulai ceritanya. Langit Jakarta malam itu bermandikan cahaya. Di jantung kawasan elit SCBD, tepatnya di dalam ballroom Hotel Ritz-Carlton yang megah, perayaan besar sedang berlangsung. Sagara Group, salah satu pilar bisnis raksasa di negeri ini, sedang merayakan ulang tahun emas perusahaan. Ratusan tamu penting hadir. Para pejabat tinggi, mitra bisnis strategis, dan tentu saja, kaum sosialita papan atas Jakarta. Suara denting gelas sampanye beradu dengan alunan musik orkestra yang lembut. Semua tampak sempurna, mewah, dan berkelas. Namun, dari semua kemewahan itu, hanya ada satu pusat perhatian. Dia adalah Marlina Sagara, sang pewaris tunggal kerajaan bisnis Sagara. Malam ini, ia tampil tanpa celah. Gaun malam berwarna merah marun rancangan desainer ternama membalut tubuhnya dengan sempurna, berkilauan di bawah ribuan lampu kristal. Wajahnya cantik, namun memancarkan aura angkuh yang dingin. Setiap langkahnya terukur, setiap senyumnya telah diperhitungkan. Marlina adalah definisi dari kesempurnaan yang hidup. Di sisinya, berdiri Ardi, tunangannya. Seorang pria yang tak kalah mentereng. Dengan jas yang dijahit khusus dan senyum penuh percaya diri, Ardi adalah eksekutif muda yang karirnya sedang meroket. Di mata publik, mereka adalah pasangan emas Jakarta, simbol kesuksesan dan masa depan yang cemerlang. Marlina menyapa beberapa tamu penting, sementara ayahnya, Rahmat Sagara, sang CEO, mengamati dari meja utama. Rahmat tampak sedikit pucat malam itu, lebih sering terbatuk kecil, namun ia berusaha menutupinya dengan senyum kebapakan yang berwibawa. Inilah malam milik Marlina. Malam penegasannya sebagai sang putri mahkota Sagara Group. Tiba saatnya, ia melangkah anggun menuju panggung utama untuk memberikan pidato sambutan. Lampu sorot seketika menyorotnya, membuat seluruh ruangan hening. Dengan suara yang jernih dan tatapan mata yang tajam, Marlina mulai berbicara tentang visi dan pencapaian perusahaan. Ia terbiasa menjadi pusat perhatian. Ia menyukai tatapan kagum semua orang. Ia merasa dunianya terkendali. Marlina tidak tahu bahwa di sudut terjauh ballroom itu, sepasang mata yang tak diundang sedang mengawasinya dengan intens. Seseorang yang seharusnya tidak pernah bisa menjejakkan kaki di tempat itu, sedang menunggu satu kesempatan. Satu momen untuk menghancurkan malam sempurna sang putri. Dan di masa depan, suara Marlina Sagara terdengar tegas dan jernih, memenuhi ballroom yang hening. Sagara Group tidak hanya akan memimpin pasar. Kita akan... Kalimatnya terputus. Bukan karena ia lupa naskah, tapi karena sebuah kegaduhan kecil pecah di pintu masuk utama. Kegaduhan yang janggal di tengah acara yang begitu teratur. Marlina sedikit mengernyit, merasa terganggu. Ia melihat beberapa tamu di barisan belakang menoleh kaget. Dua orang penjaga keamanan berbadan tegap yang berjaga di pintu, tiba-tiba terlihat kewalahan. Mereka tampak sedang berusaha menahan seseorang. "Tolong keluar!" Terdengar teriakan tertahan. Musik orkestra yang mengalun lembut mulai terdengar goyah. Perhatian para tamu terbelah. Di panggung, Ardi, sang tunangan, berdiri dengan raut wajah mengeras, memberi isyarat mata kepada kepala keamanan. Ayah Marlina, Rahmat Sagara, memegang dadanya, tampak cemas. Lalu, kekacauan itu meledak. Sesosok pria berhasil menerobos barikade penjaga. Ia berlari. Bukan lari seorang perampok,
tapi lari seseorang dengan tujuan pasti. Para tamu elit sontak bergeser mundur, beberapa wanita menjerit pelan. Pria itu adalah antitesis dari segala sesuatu di ruangan itu. Pakaiannya lusuh. Kemeja flanelnya kusam dan celana jinnya tampak sudah berhari-hari tidak dicuci. Rambutnya gondrong tak teratur, dan wajahnya ditumbuhi berewok tipis. Ia tampak seperti kuli bangunan yang salah alamat masuk ke istana. "Tangkap dia!" teriak Ardi dari panggung. Penjaga keamanan tambahan berhamburan dari sisi ruangan, berusaha mencegat. Tapi pria lusuh itu bergerak lincah. Ia meliuk di antara meja-meja bundar, menabrak nampan minuman seorang pramusaji, namun tidak sekalipun ia mengalihkan pandangannya dari panggung. Tujuannya hanya satu, Marlina Sagara. Marlina membeku di podium. Rasa jijik dan kaget bercampur aduk di wajahnya. Siapa orang gila ini? Beraninya dia merusak acara terpentingnya? Dalam hitungan detik yang terasa seperti menit, pria itu, Wahyu, berhasil mencapai tepi panggung. Dengan satu lompatan nekat, ia sudah berada di atas panggung, hanya berjarak beberapa langkah dari Marlina. Lampu sorot masih menyorot Marlina, tapi kini ikut menangkap sosok Wahyu yang terengah-engah. Kilatan kamera para wartawan infotainment meledak tanpa henti. Ini adalah skandal. Marlina mundur selangkah, ekspresi angkuhnya kini berganti menjadi amarah yang tertahan. "Siapa kamu?" "Keamanan," teriaknya. Para penjaga sudah mengepung panggung. Namun, sebelum mereka sempat menyentuhnya, Wahyu mengambil satu langkah terakhir. Ardi adalah yang pertama bereaksi di atas panggung. "Jangan sentuh dia, bajingan," teriaknya, melangkah maju, berusaha menjadi tameng bagi tunangannya. Para penjaga keamanan akhirnya berhasil melompat ke panggung, bergerak cepat untuk meringkus penyusup itu. Tapi pria lusuh itu, Wahyu, bergerak dengan kecepatan yang tidak terduga. Ia tidak mempedulikan Ardi yang menghadang. Ia seolah tidak mendengar teriakan para penjaga yang hanya berjarak beberapa jengkal darinya. Matanya terkunci rapat pada Marlina, yang kini berdiri kaku di belakang podium, wajahnya pias menahan amarah dan rasa jijik. "Menjauh dariku," desis Marlina, suaranya bergetar. Wahyu mengabaikan peringatan itu. Tepat ketika tangan penjaga keamanan hampir menyentuh bahunya, tepat ketika Ardi hendak mendorong tubuhnya, Wahyu mencondongkan tubuhnya ke depan. Dan ia melakukannya. Di depan ratusan pasang mata elit Jakarta. Di bawah sorotan lampu panggung dan ledakan puluhan kamera media yang menyilaukan. Wahyu, pria dekil tak dikenal itu, mendaratkan bibirnya dengan cepat namun pasti di pipi Marlina Sagara. Dunia seakan berhenti berputar selama 2 detik. Lalu, ballroom itu meledak dalam kekacauan. Para tamu terkesiap serentak. Beberapa wanita menjerit histeris. Para wartawan di barisan depan merangsek maju, berebut mendapatkan gambar terbaik dari drama terbesar tahun ini. Ya Tuhan! Siapa orang itu? Gila! Bagi Marlina, ini lebih dari sekadar penghinaan. Ini adalah noda yang tak termaafkan. Sebuah aib. Seorang pria yang bahkan tidak pantas membersihkan sepatunya, telah berani menodai citranya di malam terpenting dalam hidupnya. Rasa kagetnya langsung menguap, digantikan oleh amarah yang membara, yang membakar sampai ke ubun-ubun. Wajahnya memerah padam. "Kurang ajar," teriaknya. Suaranya melengking, penuh kebencian, menembus semua kebisingan. Didorong oleh amarah yang membabi buta dan harga diri yang terkoyak, Marlina mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Jari-jarinya terbuka lebar, siap mendaratkan tamparan paling keras dalam hidupnya ke wajah pria yang telah mempermalukannya itu. Para penjaga akhirnya berhasil memegang erat kedua lengan Wahyu, menariknya mundur. Tapi Wahyu, yang kini tertahan, anehnya tidak terlihat takut. Ia menatap lurus ke mata Marlina yang menyala-nyala. Tangan Marlina bergerak cepat di udara. Dan tepat sepersekian detik sebelum tamparan itu mendarat, Wahyu membuka mulutnya. Tangan Marlina Sagara mengiris udara, bergerak cepat menuju wajah pria itu. Para tamu menahan napas, menunggu suara tamparan yang akan mengakhiri drama memalukan ini. Para penjaga keamanan menarik tubuh Wahyu dengan kasar, sementara Ardi menerjang maju dengan wajah merah padam. Tapi tamparan itu tidak pernah mendarat. Tepat sepersekian detik sebelum telapak tangannya mengenai pipi Wahyu,
tangan Marlina berhenti, menggantung kaku di udara. Dunia di sekitar Marlina seakan lenyap. Suara riuh para tamu, teriakan Ardi yang marah, dan tarikan napas ayahnya yang tertahan, semuanya mendadak menjauh, terdengar sayup-sayup. Yang ada hanya dirinya dan pria lusuh di hadapannya. Mata Wahyu tidak memancarkan kegilaan seperti yang Marlina duga. Matanya jernih, tajam, dan menyimpan kedalaman yang menakutkan. Dan di tengah kekacauan itu, Wahyu berbicara. Bukan teriakan. Bukan makian. Itu adalah sebuah bisikan. Sangat pelan, sangat cepat, namun begitu jelas menembus gendang telinga Marlina, ditujukan hanya untuknya seorang. Jangan percaya Ardi, bisik Wahyu. Dia meracuni ayahmu pelan-pelan. Periksa obat di laci meja kerjanya. Selamatkan Pak Rahmat. 4 kalimat pendek itu menghantam kesadaran Marlina seperti palu godam. Seluruh amarah yang tadinya membakar tubuh Marlina, kini seakan membeku. Jantungnya serasa diremas. Ini bukan tindakan orang gila yang mencari perhatian. Ini adalah sebuah tuduhan yang teramat spesifik. Pikiran Marlina langsung berputar liar. Ayahnya, Rahmat Sagara, yang kesehatannya memang terus menurun secara misterius dalam 6 bulan terakhir. Ayahnya yang malam ini terlihat sangat pucat. Dan Ardi, tunangannya, orang yang paling dipercaya ayahnya, yang kini memegang kendali atas jadwal dokter pribadi dan obat-obatan ayahnya. Periksa obat di laci meja kerjanya. Sebuah keraguan yang selama ini terkubur jauh di dalam benaknya, keraguan yang selalu ia tepis sebagai pikiran buruk, kini menyeruak ke permukaan. Marlina menurunkan tangannya yang gemetar. Wajahnya yang tadi merah padam karena marah, kini pucat pasi karena syok. Ia menatap Wahyu, mencari tanda-tanda kebohongan, tapi yang ia temukan hanya keseriusan. Para tamu di bawah panggung terdiam, bingung melihat reaksi sang putri. Mereka mengharapkan amarah, tapi yang mereka lihat adalah Marlina yang mematung. Wahyu, setelah menyampaikan pesannya, terlihat pasrah. Ia tidak lagi melawan saat para penjaga keamanan menariknya dengan paksa. Saat ia diseret menjauh dari panggung, matanya tidak pernah lepas dari Marlina. Tatapan terakhirnya seolah berkata, "Waktumu tidak banyak." Para penjaga keamanan tidak memberinya ampun. Wahyu diseret paksa dari atas panggung, kakinya praktis tidak lagi menyentuh lantai. Ia didorong kasar melewati kerumunan tamu yang buru-buru memberi jalan, seolah takut tertular aura kemalangannya. Pintu ballroom terbanting menutup, dan sosok pria lusuh itu lenyap dari pandangan, meninggalkan jejak kekacauan yang pekat. Di atas panggung, Ardi langsung merengkuh Marlina. "Sayang, kamu tidak apa-apa?" Suaranya terdengar panik dan penuh amarah. "Beraninya orang gila itu menyentuhmu. Keamanan macam apa ini? Aku akan pastikan mereka semua dipecat." Ardi mengusap-usap bahu Marlina, mencoba menenangkannya, namun matanya memancarkan kemarahan yang tertuju pada staf hotel dan panitia acara. Di meja utama, Rahmat Sagara terbatuk hebat. Wajahnya yang sejak awal pucat, kini semakin kelabu. Ia memegang dadanya, berusaha mengatur napas, dibantu oleh asisten pribadinya. Insiden itu jelas mengguncang kesehatannya yang rapuh. Ballroom yang tadinya hikmat kini riuh rendah seperti pasar. Para tamu berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, berbisik-bisik, melontarkan spekulasi. Siapa pria itu? Mengapa dia mencium Marlina? Apakah ini bagian dari sebuah pertunjukan? Para wartawan masih sibuk mengambil gambar, mengabadikan wajah pucat Marlina dan kemarahan Ardi. Musik orkestra telah berhenti total. Pesta yang sempurna itu telah hancur berkeping-keping. Tapi Marlina Sagara tidak mendengar apapun. Ia membiarkan Ardi merengkuhnya, namun tubuhnya kaku seperti es. Sentuhan tunangannya, yang biasanya terasa menenangkan, kini entah mengapa terasa asing. Di permukaan, ia adalah sang putri yang baru saja mengalami penghinaan publik. Tapi di dalam, pikirannya bergemuruh. Bisikan itu terus terngiang di telinganya, mengalahkan semua kebisingan di ruangan. Jangan percaya Ardi. Ia merasakan lengan Ardi di bahunya. Pria yang ia percayai. Pria yang akan menjadi suaminya. Dia meracuni ayahmu. Ia melirik ke arah ayahnya, yang kini terlihat sangat lemah di kursinya.
Rasa cemas yang dingin menjalar di punggungnya. Selama ini, dokter pribadi, yang direkomendasikan Ardi, selalu mengatakan kondisi ayahnya wajar karena kelelahan. Tapi bagaimana jika periksa obat di laci meja kerjanya? Marlina memejamkan matanya sejenak, mencoba mengusir suara itu. Ini gila. Ini pasti akal-akalan orang sinting yang ingin menghancurkan reputasinya. Tapi, mengapa tuduhannya begitu spesifik? Marlina, ayo kita turun. Kamu butuh minum, bujuk Ardi lembut, mencoba menariknya dari panggung. Marlina membuka matanya. Ia melepaskan tangan Ardi dari bahunya dengan gerakan pelan namun tegas. Ardi tampak kaget melihatnya. Aku baik-baik saja, ucap Marlina. Suaranya datar, dingin, dan tidak lagi bergetar. Ia kembali memasang topeng angkuhnya, tapi matanya memancarkan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi amarah, tapi kalkulasi. Ia tidak lagi peduli pada pesta. Ia tidak peduli pada para tamu yang berbisik. Malam ini, sebuah benih keraguan telah ditanam di tempat yang paling dalam. Dan Marlina Sagara tahu, ia harus mencari tahu, apakah benih itu racun atau kebenaran. Jakarta tidak pernah tidur. Dan di era digital, skandal adalah sarapan pagi. Belum lagi fajar menyingsing, insiden di Ballroom Ritz-Carlton sudah meledak di jagat maya. Semua portal berita besar, akun gosip infotainment, hingga grup-grup percakapan, semuanya ramai membicarakan satu hal. Video amatir yang merekam momen ciuman itu dari berbagai sudut telah ditonton jutaan kali. Judul-judul bertebaran dengan bombastis, detik-detik Putri Sagara dicium pria lusuh. Skandal memalukan di pesta elit Sagara Group. Siapa pria misterius perusak acara? Wajah Marlina yang terhina, tangan yang terangkat hendak menampar, dan wajah Ardi yang murka, kini menjadi konsumsi publik. Harga saham Sagara Group di pembukaan pasar pagi itu langsung bereaksi, sedikit goyah, sebelum tim humas perusahaan buru-buru mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebut insiden itu sebagai tindakan nekat dari oknum tidak stabil yang mencari sensasi. Di penthouse-nya yang mewah dengan pemandangan kota Jakarta, Marlina Sagara seharusnya marah besar. Reputasinya yang ia bangun bertahun-tahun sebagai Putri SCBD yang sempurna, kini tercoreng oleh noda kotor seorang pria tak dikenal. Ponselnya berdering tanpa henti. Karangan bunga berisi simpati palsu mulai berdatangan. Tapi Marlina tidak peduli pada semua itu. Ia tidak menyentuh ponselnya. Televisi layar lebarnya mati. Tirai jendelanya tertutup rapat. Di tangannya hanya ada segelas air putih. Pikirannya jauh lebih riuh daripada kebisingan di luar sana. Ia tidak bisa melupakan bisikan itu. Kata-kata Wahyu telah menancap di benaknya, menolak untuk pergi. Dia meracuni ayahmu pelan-pelan. Marlina mulai memutar ulang ingatannya. 6 bulan terakhir. Sejak kapan ayahnya mulai sakit-sakitan? Bukankah itu berdekatan dengan waktu Ardi mulai mengambil alih semua jadwal medis Rahmat Sagara? Marlina ingat, Ardilah yang menyarankan dokter pribadi baru, seorang spesialis muda dari Singapura, menggantikan dokter keluarga mereka yang sudah puluhan tahun mengabdi. Ardi beralasan, ayahnya butuh penanganan yang lebih modern. Lalu, obat-obatan itu. Marlina ingat Ardi selalu membawa botol-botol kecil berisi apa yang ia sebut, vitamin herbal khusus, yang dipesan langsung dari Eropa. Ini resep rahasia. Sayang, untuk stamina papa, begitu kata Ardi setiap kali Marlina bertanya. Ardi selalu memastikan ia sendiri yang memberikannya pada Rahmat, atau melarutkannya dalam minuman. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Dan ayahnya memang semakin lemah. Semakin pelupa. Semakin sering mengeluh pusing di pagi hari. Sesuatu yang oleh Ardi dan dokter barunya disebut sebagai efek wajar dari kelelahan dan stres memimpin perusahaan. Rasa malu akibat ciuman di pipi itu perlahan sirna, tergantikan oleh ketakutan yang dingin dan menusuk. Bagaimana jika pria lusuh itu benar? Sagara Tower di Jalan Sudirman menjulang tinggi, menantang langit Jakarta yang mulai temaram. Hari itu adalah hari terpanjang dalam hidup Marlina. Ia menghabiskan jam-jam kantornya dengan autopilot. Menandatangani dokumen tanpa membacanya, memimpin rapat dengan tatapan kosong, dan menjawab puluhan panggilan telepon dengan nada datar yang dibuat-buat. Ia berhasil mengabaikan tatapan iba dan bisik-bisik penasaran dari para karyawannya.
Ia juga berhasil menghindari Ardi. Ia beralasan perlu menenangkan diri, menonaktifkan panggilan dari tunangannya itu dengan dalih migrain parah akibat stres. Ardi, yang sibuk mengurus krisis humas dan menekan media, akhirnya membiarkannya. Tapi Marlina tidak pulang ke penthouse-nya. Ia menunggu. Ia menunggu hingga lantai eksekutif, lantai tertinggi tempat ruang kerja ayahnya berada, menjadi senyap. Satu persatu direktur pulang. Lampu-lampu di bilik kerja mulai padam. Suara lift terakhir yang membawa karyawan shift malam terdengar menjauh. Pukul 8 malam, koridor itu akhirnya kosong. Jantung Marlina berdebar kencang, memukul-mukul rongga dadanya. Ini adalah sebuah pertaruhan. Jika ia salah, ia baru saja menghancurkan kepercayaan dua pria terpenting dalam hidupnya. Jika ia benar, ia tidak sanggup membayangkan konsekuensinya. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menekan kode akses ke ruangan CEO. Pintu mahoni yang berat itu terbuka tanpa suara. Ruangan kerja Rahmat Sagara gelap, hanya diterangi cahaya kota dari jendela-jendela raksasa. Aroma kulit mahal, kayu cedar, dan sisa parfum ayahnya menyambutnya. Biasanya aroma ini menenangkan, tapi malam ini terasa menyesakkan. Ia tidak menyalakan lampu utama. Ia hanya menyalakan lampu meja kecil di atas meja kerja ayahnya. Laci meja kerjanya. Marlina memandangi meja kayu jati solid di hadapannya. Meja yang menjadi saksi bisu kesuksesan Sagara Group. Ada banyak laci. Tapi ia tahu, Ardi sering menggunakan satu laci khusus di sisi kanan, yang selalu dikunci. Ardi punya duplikat kuncinya, katanya, untuk dokumen darurat medis papa. Marlina menarik laci itu. Terkunci. Ia menelan ludah. Ia tahu ayahnya menyimpan kunci cadangan di dalam sebuah kotak cerutu tua di rak buku. Ia mengambilnya, memasukkan kunci perak kecil itu ke lubang kunci. Bunyi, klik, pelan terdengar nyaring di ruangan yang sunyi. Laci itu bergeser terbuka. Di dalamnya, Marlina melihat beberapa resep obat, pena mahal, dan buku catatan kecil. Namun, matanya tertuju pada satu benda di sudut belakang. Sebuah botol kaca berwarna coklat gelap, kecil, tanpa label apapun. Hanya ada tulisan tangan kecil di tutupnya, tulisan tangan Ardi, vitamin pagi. Inikah dia? Marlina meraih botol itu. Tangannya dingin seperti es. Ia membukanya. Di dalamnya ada belasan pil kecil berwarna putih pucat. Vitamin macam apa yang tidak punya merek, tidak punya resep, dan disimpan terkunci di laci? Dengan cepat, ia mengambil sebuah sapu tangan sutra dari tasnya. Ia menuang 3 butir pil ke sapu tangan itu, membungkusnya rapat-rapat, dan memasukkannya ke saku blazer. Ia mengembalikan botol itu persis ke tempatnya semula. Mengunci laci. Mengembalikan kunci. Mematikan lampu. Saat ia menutup pintu ruang kerja ayahnya, ia bersandar sejenak di koridor yang gelap. Ia baru saja melintasi sebuah batas. Tidak ada jalan untuk kembali. Setelah mendapatkan sampel pil itu, prioritas Marlina Sagara bergeser. Bukti fisik ada di tangannya, tapi ia butuh kepingan teka-teki yang lain. Ia butuh penjelasan. Ia harus menemukan pria lusuh itu, Wahyu. Marlina bukan wanita naif yang hanya mengandalkan emosi. Ia adalah putri Sagara, dan ia tahu cara menggunakan kekuasaannya. Ia tidak bisa pergi ke polisi, ini masalah internal yang terlalu sensitif. Sebagai gantinya, ia menghubungi kepala tim investigasi internal Sagara Group, seorang mantan perwira intelijen yang sangat ia percayai, seseorang yang loyalitasnya hanya pada ayahnya, Rahmat Sagara. Tugasnya sederhana, cari pria yang membuat kekacauan di pesta semalam. Cari dia dalam diam. Bawa informasinya hanya padaku. Timnya bergerak cepat. Melacak Wahyu ternyata tidak terlalu sulit. Setelah diseret keluar dari ballroom, ia memang ditahan di kantor polisi terdekat atas desakan Ardi. Namun, Ardi, yang lebih fokus pada krisis humas, rupanya memerintahkan agar Wahyu dilepaskan beberapa jam kemudian tanpa tuntutan. Ardi mungkin berpikir, memenjarakan orang gila hanya akan memperpanjang pemberitaan media. Sebuah kesalahan perhitungan yang fatal. Laporan yang diterima Marlina keesokan siangnya sangat mengejutkan. Alamat terakhir Wahyu yang terlacak bukanlah sarang penjahat atau rumah sakit jiwa.
Jejaknya mengarah ke sebuah kawasan padat di dekat stasiun Manggarai. Sore itu, Marlina Sagara mengambil keputusan nekat. Dengan menyamar, mengenakan kacamata hitam besar, topi, dan pakaian paling sederhana yang ia miliki, yang tentu saja masih terlihat mahal, ia pergi ke alamat itu diantar oleh sopir pribadinya. Tapi ia turun beberapa blok jauhnya. Ia berjalan di ganggang sempit, aroma yang asing menusuk hidungnya. Ini adalah dunia yang berbeda dari menara-menara kaca Sudirman. Akhirnya, ia tiba di titik lokasi, sebuah warung kopi sederhana yang merangkap sebagai rumah baca semi-permanen di bawah jembatan layang kereta. Dan di sanalah ia. Marlina berhenti di seberang jalan, bersembunyi di balik keramaian pedagang kaki lima. Itu memang Wahyu. Pakaiannya masih sama sederhananya, kemeja flanel yang sama, tapi hari ini terlihat lebih bersih. Ia tidak sedang berteriak-teriak gila. Ia tidak tampak mengancam. Wahyu sedang duduk di sebuah kursi plastik reot, dikelilingi oleh 5 atau 6 anak jalanan yang menatapnya dengan penuh perhatian. Di depannya ada sebuah papan tulis putih kecil. Dengan spidol di tangan, Wahyu sedang dengan sabar mengajari mereka cara mengejak kata MATEAHARI. Suaranya tenang, penuh wibawa, dan hangat. Marlina tertegun. Pria yang sama yang berani menciumnya di depan umum, yang ia cap sebagai gembel dan orang gila, kini duduk di antara anak-anak yang terpinggirkan, memberi mereka harapan. Kontras ini begitu menusuk, membuat seluruh prasangka Marlina rontok seketika. Siapa sebenarnya pria ini? Cukup lama Marlina Sagara berdiri mematung di seberang jalan, mengamati pemandangan yang tak terduga itu. Keraguan yang tadi pagi masih berupa benih, kini tumbuh menjadi kepastian yang kokoh. Pria ini bukan orang gila. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia adalah pewaris Sagara Group, ia tidak boleh takut. Dengan langkah mantap, ia menyeberangi jalan kecil itu, sepatu mahalnya berdebu saat menginjak tepian trotoar yang tidak rata. Kehadirannya langsung menghentikan pelajaran itu. Anak-anak yang mengelilingi Wahyu menoleh serentak, menatap Marlina dengan tatapan curiga, seolah melihat makhluk dari planet lain. Wahyu mengangkat kepalanya perlahan. Matanya bertemu dengan mata Marlina yang tersembunyi di balik kacamata hitam. Tidak ada keterkejutan di wajahnya. Hanya ada ekspresi lelah, tapi penuh antisipasi. Seakan-akan, ia sudah tahu cepat atau lambat Marlina akan datang mencarinya. "Kak, kita lanjut lagi nanti ya. Kalian main dulu di sana, jangan jauh-jauh," kata Wahyu kepada anak-anak itu dengan suara lembut. Mereka menurut, berlarian kecil sambil tertawa. Kini, hanya mereka berdua. Di bawah jembatan layang, diiringi deru kereta yang lewat di atas kepala. "Siapa kamu?" tanya Marlina langsung. Suaranya ia usahakan tetap dingin dan berwibawa, meski jantungnya berdebar. "Dan bagaimana kamu tahu tentang ayahku?" Wahyu menatapnya lurus. "Namaku Wahyu. Dan ayahku adalah Sentosa." Nama itu, Sentosa. Jantung Marlina serasa mencelos. Tentu saja ia ingat Pak Sentosa, kepala teknisi pabrik Sagara di Pulau Gadung. Seorang pria tua baik hati yang sudah mengabdi pada ayahnya selama 30 tahun. Pria yang selalu tersenyum dan memberinya permen jahe setiap kali ia kecil dulu ikut ayahnya berkunjung ke pabrik. "Pak Sentosa," desis Marlina. "Bukankah beliau dipecat karena korupsi?" Ekspresi Wahyu mengeras. Kepahitan yang dalam terlihat jelas di matanya. "Ayahku tidak korupsi. Dia difitnah. Dijebak oleh orang yang sangat kamu percayai." "Ardi," kata Marlina. "Itu bukan pertanyaan, tapi pernyataan." "Tepat," jawab Wahyu. 5 tahun lalu, Ardi masih seorang manajer ambisius. Dia ingin naik jabatan dengan cepat. Dia mengatur skema pengadaan fiktif, dan menimpakan semua kesalahannya pada ayahku, orang kepercayaan nomor 1 Pak Rahmat. Dengan bukti-bukti palsu yang dia ciptakan, Ardi berhasil menyingkirkan ayahku. Ayahmu percaya padanya?" Wahyu mengepalkan tangannya. "Ayahku kehilangan segalanya. Reputasinya hancur, uang pensiunnya dibekukan. Dia meninggal setahun kemudian karena sakit dan patah hati. Sementara Ardi, dia mendapatkan posisi ayahku, dan dari sanalah dia merangkak naik hingga bisa berdiri di sisimu." Marlina bersandar pada pilar jembatan,
merasa lemas. Lalu insiden di pesta itu? Aku sudah 3 tahun menyamar, jelas Wahyu, bekerja serabutan, masuk ke lingkaran rantai pasok Sagara, mengumpulkan bukti untuk membersihkan nama ayahku. Tapi kemudian aku sadar, rencananya jauh lebih besar. Dia mengincar seluruh perusahaan. Dan dia menggunakan metode yang sama, menyingkirkan penghalang utamanya. Dulu ayahku. Sekarang, ayahmu. Aksi di pesta itu adalah satu-satunya caraku untuk menembus bentengmu, untuk memberimu peringatan sebelum semuanya terlambat. Deru kereta api di atas kepala mereka terdengar memekakan telinga, memaksa keduanya terdiam sejenak. Marlina membiarkan kebisingan itu mengisi keheningan yang canggung di antara mereka. Nama, Sentosa, telah membuka luka lama yang tidak ia ketahui ada. Fitnah korupsi. Gumam Marlina, lebih pada dirinya sendiri. Ia teringat betapa Ardi begitu vokal saat itu, mempresentasikan bukti-bukti tak terbantahkan di ruang rapat dewan. Ayahnya, Rahmat, terlihat begitu kecewa dan patah hati, hingga langsung menandatangani surat pemecatan. Dia sangat licik, lanjut Wahyu, suaranya kembali tenang setelah kereta berlalu. Dan dia menggunakan kelemahan terbesar ayahmu, kepercayaan. Marlina akhirnya mengeluarkan sapu tangan sutra dari sakunya. Dengan tangan gemetar, ia membukanya, memperlihatkan 3 butir pil putih pucat itu. Ini, katanya singkat. Aku menemukannya di laci meja ayahku. Di botol tanpa label. Mata Wahyu menyipit, menatap pil itu dengan tatapan benci. Itu dia, desisnya. Itu bukan vitamin herbal. Aku berhasil mendapatkan info dari salah satu kontakku di bagian farmasi. Itu adalah obat keras jenis beta blocker dosis tinggi yang dimodifikasi. Ayahmu, Pak Rahmat, punya riwayat tekanan darah rendah, kan? Marlina mengangguk ngeri. Obat itu, jelas Wahyu, akan membuat tekanan darahnya anjlok. Membuatnya pusing, lemah, pelupa, dan perlahan-lahan merusak fungsi jantungnya. Dalam jangka panjang, itu akan memicu gagal jantung. Dokter pribadi baru yang dibawa Ardi, dia kaki tangannya. Mereka membuatnya terlihat seolah-olah kesehatan Pak Rahmat menurun secara alami karena usia dan stres. Tapi untuk apa? Tanya Marlina, suaranya bergetar menahan amarah. Dia sudah punya aku. Dia akan menikahiku. Dia akan mendapatkan semua yang dia mau. Menikah denganmu itu rencana cadangan, potong Wahyu tajam. Rencana utamanya adalah mengambil alih Sagara Group secara penuh, tanpa harus bergantung pada warisanmu. Ardi itu serakah, tapi dia juga arogan. Dia tidak mau hidup di bawah bayang-bayang nama Sagara. Dia ingin membangun dinastinya sendiri. Wahyu melangkah mendekat. Pikirkanlah. Dengan kondisi Pak Rahmat yang semakin lemah dan dianggap pikun, Ardi punya alasan sempurna untuk mendesak diadakannya rapat umum pemegang saham luar biasa. RUPS. Dia sudah melobi pemegang saham lain, meyakinkan mereka bahwa Pak Rahmat tidak lagi kompeten. Dan kau? Wahyu menatap Marlina. Dia membiarkan skandal ciuman itu viral. Dia sengaja melepaskanku. Dia ingin citramu hancur, agar kau terlihat tidak stabil secara emosional, tidak siap memimpin. Saat RUPS digelar, siapa lagi yang akan mereka pilih selain dia? Ardi, sang penyelamat perusahaan yang setia. Kebenaran itu menghantam Marlina dengan telak. Ini bukan sekadar pengkhianatan cinta. Ini adalah kudeta korporat yang dirancang dengan sangat dingin dan kejam. Marlina Sagara bersandar pada pilar beton yang dingin dan kotor itu. Pakaiannya yang mahal, yang ia kenakan untuk menyamar, kini terasa memberatkan. Seluruh fondasi hidupnya, keyakinannya pada cinta, dan kepercayaannya pada masa depan, baru saja runtuh berkeping-keping. Pria yang ia cintai, pria yang ia percayai untuk merawat ayahnya, ternyata adalah arsitek dari kehancuran keluarganya. Di sisi lain, pria yang ia hina di depan ratusan orang, yang ia cap sebagai gembel dan orang gila, kini berdiri di hadapannya. Dialah satu-satunya orang yang memegang kunci kebenaran. Rasa bersalah yang teramat sangat menjalari dirinya. Pak Sentosa. Ucapnya pelan, suaranya syarat akan penyesalan. Ayahku, kami telah menghancurkan hidupnya atas dasar kebohongan.
Kebenaran adalah kemewahan yang mahal, Nona Sagara, jawab Wahyu datar. Ia bisa melihat penyesalan tulus di mata wanita itu. Dan Ardi sangat pandai menyembunyikannya. Tapi sekarang bukan waktunya menyesali masa lalu. Dia bergerak cepat. Rapat umum pemegang saham itu bisa diadakan kapan saja. Marlina mengangkat dagunya. Api amarah yang tadi membakarnya kini telah padam, berganti menjadi baja yang dingin dan terfokus. Ia bukan lagi sang putri manja yang terhina. Ia adalah pewaris Sagara yang kini sedang mempertahankan kerajaannya. Kamu punya bukti soal ayahmu. Aku punya pil ini, kata Marlina, suaranya kembali tegas. Kita berdua punya tujuan yang sama. Menjatuhkan Ardi. Wahyu mengamati wanita di hadapannya. Ia melihat perubahan besar itu. Ini bukan lagi putri SCBD yang angkuh. Ini adalah sekutu yang berbahaya. Aku punya akses ke semua data internal perusahaan. Lanjut Marlina, otaknya mulai berputar cepat, menyusun strategi. Jadwal rapat dewan, data keuangan, dan yang terpenting, rekaman CCTV internal di Sagara Tower. Aku juga bisa mengirim pil ini ke laboratorium independen paling terpercaya di Singapura malam ini juga. Jauh dari jangkauan Ardi. Dan aku, Timpal Wahyu, punya jaringan di luar. Aku punya rekaman pengakuan dari mantan dokter pribadi ayahmu yang dipaksa pensiun oleh Ardi. Aku punya catatan aliran dana dari Ardi ke dokter palsu itu. Dan aku tahu siapa saja pemegang saham minoritas yang sudah dia beli suaranya. Marlina Sagara mengulurkan tangannya yang terawat sempurna ke arah Wahyu. Sebuah gestur yang tak pernah terpikirkan akan ia lakukan 24 jam yang lalu. Wahyu menatap tangan itu sejenak, lalu menjabatnya dengan tangannya yang kasar dan kapalan. Sebuah aliansi yang tak terduga, sebuah perjanjian dalam diam, telah terjalin di bawah bisingnya jembatan layang Manggarai, jauh dari kemewahan ruang rapat SCBD. Dia meremehkanmu karena kau seorang wanita, kata Wahyu. Dan dia meremehkanmu karena kau dianggap miskin, balas Marlina. Kita akan gunakan itu untuk menghancurkannya. Mereka berdua kini berpacu dengan waktu. Mereka harus mengumpulkan semua kepingan bukti sebelum Ardi melancarkan serangan terakhirnya. Malam itu juga, pil-pil putih itu meninggalkan Jakarta. Marlina Sagara tidak mengambil risiko. Ia tidak menggunakan jasa kurir perusahaan. Ia menggunakan kontak pribadinya yang paling rahasia, seseorang yang berutang budi pada mendiang ibunya, untuk menerbangkan sampel itu langsung ke sebuah laboratorium forensik swasta terkemuka di Singapura. Jauh dari jangkauan kroni-kroni Ardi, jauh dari sistem yang mungkin sudah disusupi. 2 hari berikutnya adalah penyiksaan terpanjang bagi Marlina. Di permukaan, ia harus memainkan perannya dengan sempurna. Ia kembali menjadi Putri Sagara. Ia mulai membalas pesan-pesan Ardi, berpura-pura bahwa amarahnya atas insiden pesta itu sudah mereda. Aku hanya butuh waktu, Ardi, katanya lewat telepon, suaranya diatur agar terdengar lelah namun lunak. Insiden itu sangat mempermalukanku. Tapi aku baik-baik saja. Ardi, di seberang sana, terdengar lega. Dia tidak boleh curiga. Dia harus tetap merasa di atas angin. Merasa bahwa Marlina masih dalam genggamannya, rapuh dan butuh perlindungan. Ardi bahkan bercerita bahwa ia sedang mengurus masalah pria gila itu agar tidak mengganggu Marlina lagi. Sebuah kebohongan yang Marlina terima dengan senyum dingin yang tak terlihat. Sementara itu, di balik layar, Marlina dan Wahyu bekerja tanpa henti. Mereka berkomunikasi hanya melalui aplikasi pesan terenkripsi yang aman. Wahyu menyelinap masuk ke Sagara Tower di tengah malam, dibantu akses yang diberikan Marlina, untuk menyalin data dari server keuangan, mencari jejak transfer dana mencurigakan yang terkait dengan dokter palsu itu. Marlina sendiri, dengan dalih memeriksa kesehatan ayahnya, berhasil memasang alat perekam suara mini di ruang kerja ayahnya, tepat di tempat Ardi biasa merawat Rahmat Sagara. Setiap jam terasa seperti sebilah pisau, menunggu jatuh. Marlina melihat ayahnya semakin lemah. Pil-pil racun itu masih bekerja. Ia ingin berteriak, menghentikan semuanya, tapi Wahyu menahannya. Belum, kata Wahyu lewat pesan singkat. Kita butuh bukti yang tak terbantahkan. Hasil lab. Jika kita bergerak sekarang, dia akan lolos dengan alasan malapraktik. Dia harus jatuh karena
percobaan pembunuhan. Lalu, pada hari ketiga, email itu datang. Pukul 2 pagi. Marlina sedang duduk sendirian di ruang kerjanya di penthouse, menatap layar laptopnya. Sebuah notifikasi aman muncul. Sebuah berkas terenkripsi dari laboratorium Singapura. Tangannya gemetar hebat saat ia memasukkan kata sandi. Dokumen itu terbuka. Halaman-halaman penuh dengan istilah kimia dan tabel analisis. Tapi ia tidak perlu membaca semuanya. Ia langsung menuju ke bagian kesimpulan. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Tertulis dengan jelas, sampel positif mengandung bisoprolol dalam konsentrasi letal yang dimodifikasi. Jika diberikan kepada subjek dengan kondisi hipotensi, tekanan darah rendah, akan menyebabkan bradikardia parah, disorientasi, dan dalam jangka panjang, gagal jantung kongestif. Itu dia. Bukti kunci. Hukuman mati untuk Ardi. Di sana, dalam kesunyian apartemen mewahnya, dikelilingi kegelapan Jakarta, Marlina Sagara akhirnya menangis. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis amarah yang membeku, yang kini telah menemukan muaranya. Permainan sandiwara ini akan segera berakhir. Kemenangan Ardi tampaknya sudah di depan mata. 2 hari setelah hasil laboratorium itu keluar, Ardi merasa inilah saat yang tepat. Dia telah berhasil mengumpulkan simpati dari mayoritas pemegang saham. Dia menggunakan video viral dari insiden pesta itu sebagai senjata pamungkas. Lihat, katanya dalam pertemuan-pertemuan rahasia dengan Dewan Direksi. Kesehatan Pak Rahmat menurun drastis. Stres akibat insiden itu memperburuk kondisinya. Dan putrinya, Marlina, jelas terguncang secara emosional. Ia tidak stabil. Ia tidak siap memimpin kita melewati krisis ini. Dalihnya sempurna. Dia adalah sang pahlawan, eksekutif muda yang brilian dan setia, yang terpaksa mengambil langkah berat demi menyelamatkan perusahaan dari kehancuran di tangan keluarga pendiri yang sedang goyah. Undangan rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, disebar secara mendadak. Agendanya tunggal, evaluasi kepemimpinan dan penunjukan pejabat sementara CEO Sagara Group. Ardi tidak tahu bahwa Marlina dan Wahyu telah mengantisipasi langkah ini. Marlina, yang masih memegang saham mayoritas keluarga, secara mengejutkan tidak menentang RUPS itu. Ia hanya meminta satu syarat, agar rapat diadakan secepatnya, dengan alasan ia ingin semua ketidakpastian ini segera berakhir agar bisa fokus merawat ayah. Ardi menyeringai saat mendengar permintaan itu. Ia melihatnya sebagai tanda keputusasaan. Tanda bahwa Marlina sudah menyerah. Ia menyetujui RUPS itu diadakan lusa, di auditorium utama Sagara Tower. Malam sebelum RUPS, Ardi mengunjungi Marlina di penthouse-nya. Ia datang membawa bunga lili putih, berpura-pura memberikan dukungan moral. Marlina menyambutnya dengan wajah sembab dan tatapan kosong, memainkan perannya sebagai wanita yang patah hati dan kebingungan dengan sempurna. Semua akan baik-baik saja, sayang, kata Ardi lembut, membelai pipi Marlina. Aku akan mengambil alih kemudi sementara. Hanya sampai papa pulih dan kamu siap. Percayalah padaku. Aku percaya padamu, Ardi, jawab Marlina pelan, menatap lurus ke mata pria yang telah meracuni ayahnya. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi tanpamu. Ardi memeluknya erat, merasa menang. Dia tidak merasakan betapa dinginnya tubuh wanita dalam pelukannya itu. Keesokan paginya, auditorium Sagara Tower dipenuhi oleh para pemegang saham, eksekutif senior, dan beberapa pengacara perusahaan. Suasananya tegang. Ardi berjalan ke podium utama dengan langkah penuh percaya diri. Dia sudah menyiapkan presentasi yang sangat meyakinkan, lengkap dengan grafik kesehatan palsu Rahmat Sagara dan proyeksi kerugian perusahaan jika tidak ada pergantian kepemimpinan. Marlina duduk di barisan depan, di samping kursi roda kosong yang disiapkan untuk ayahnya. Ia tampak pucat, mengenakan setelan hitam sederhana, terlihat seperti orang yang sedang berkabung. Wahyu tidak ada di ruangan itu. Dia berada di ruang kontrol keamanan gedung, menunggu satu isyarat dari Marlina. Jebakan telah dipasang. Yang mereka butuhkan hanyalah menunggu tikus itu masuk lebih dalam. Saudara-saudara sekalian, para pemegang saham yang terhormat. Suara Ardi terdengar penuh wibawa, namun syarat dengan keprihatinan palsu yang telah ia latih dengan baik. Ia berdiri di podium utama,
di bawah layar raksasa yang kini menampilkan grafik-grafik menurun. Grafik kesehatan Rahmat Sagara. Dengan berat hati, lanjut Ardi, saya harus menyampaikan fakta yang tidak bisa kita abaikan lagi. Kesehatan Pak Rahmat Sagara, mentor kita semua, telah menurun drastis. Stres akibat insiden memalukan di pesta ulang tahun perusahaan, terbukti terlalu berat untuk beliau. Ia mengganti slide, kini menunjukkan foto-foto Rahmat Sagara yang tampak lesu, diambil secara diam-diam oleh dokter palsunya. Beliau tidak lagi kompeten untuk mengambil keputusan strategis. Dan Ardi berhenti sejenak, melirik ke arah Marlina dengan tatapan kasihan yang dibuat-buat. Putri beliau, Marlina, yang sangat kita hormati, juga sedang dalam kondisi syok berat. Kita tidak bisa membebankan tanggung jawab sebesar ini padanya sekarang. Beberapa pemegang saham minoritas, yang telah dilobi Ardi, mengangguk-angguk setuju. Suasana di auditorium terasa berat. Ardi merasa di atas angin. Dia akan memenangkan ini. Oleh karena itu, kata Ardi, suaranya kini tegas, demi menyelamatkan masa depan Sagara Group, dengan ini saya mengajukan mosi untuk menonaktifkan sementara Pak Rahmat Sagara dari jabatannya, dan menunjuk saya sebagai pejabat sementara CEO. Seorang notaris di depan mulai bersiap-siap mencatat. Ketua rapat dewan baru saja akan membuka suara untuk memulai pemungutan suara. Tunggu. Satu kata itu terdengar pelan, namun membelah keheningan di auditorium. Semua mata tertuju pada Marlina Sagara. Ia berdiri perlahan dari kursinya. Wajahnya tidak lagi pucat. Topeng rapuh yang ia kenakan telah dilepas. Yang tersisa adalah tatapan mata yang dingin dan setajam baja. Ada yang ingin saya tunjukkan, kata Marlina, berjalan tenang menuju podium. Ardi mengernyit, sedikit bingung, namun ia minggir, memberinya jalan. Ia mengira Marlina akan memberikan pidato emosional yang justru akan memperkuat posisinya. Marlina berdiri di podium. Ia tidak melihat ke arah para pemegang saham. Ia menatap lurus ke mata Ardi. Anda benar, Ardi, ucap Marlina, suaranya menggema melalui pengeras suara. Ada yang sakit parah di perusahaan ini. Tapi itu bukan ayah saya. Dengan satu klik dari remote di tangannya, layar raksasa di belakang Ardi berubah. Presentasi Ardi lenyap. Sebagai gantinya, muncul rekaman CCTV hitam putih dari sudut ruang kerja Rahmat Sagara. Tanggal dan waktunya terekam jelas, 3 hari lalu. Ruangan terdiam. Rekaman itu menunjukkan Ardi masuk ruangan, celingak-celinguk, lalu membuka laci meja. Ia mengeluarkan sebuah botol obat resmi dari apotek, lalu dengan cepat menukarnya dengan botol kaca kecil berwarna coklat. Ia bahkan terlihat menuang minuman untuk Rahmat dan melarutkan pil itu di dalamnya. Ardi membeku. Wajahnya pucat pasi. Ia menatap layar, lalu menatap Marlina. Ini rekayasa. Omong kosong apa ini? Rekayasa? Tanya Marlina, suaranya tetap tenang. Ia menekan tombol berikutnya. Layar kembali berganti. Kali ini, dokumen resmi dari Laboratorium Forensik Singapura. Marlina mengangkat mikrofonnya, membacakan kesimpulan akhirnya dengan lantang. Sampel positif mengandung bisoprolol dalam konsentrasi letal, dirancang khusus untuk subjek dengan riwayat hipotensi, akan memicu gagal jantung kongestif. Auditorium meledak. Para pemegang saham berdiri, berteriak kaget dan ngeri. Ya Tuhan! Pembunuhan! Tangkap dia! Ardi tersandung mundur, menabrak podium. Matanya liar mencari jalan keluar. Anda tidak sedang menyelamatkan perusahaan ini, Ardi, desis Marlina, suaranya kini penuh amarah yang tertahan. Anda mencoba membunuh pendirinya. Anda mencoba membunuh ayah saya. Tepat pada saat itu, 2 pintu utama auditorium terbuka. Bukan penjaga keamanan gedung, tapi 2 orang polisi berseragam, diikuti oleh Wahyu, yang kini berpakaian rapi, dan tim investigasi yang dipimpin Marlina. Ardi, teriak Marlina. Atas percobaan pembunuhan terhadap Rahmat Sagara, dan penipuan terhadap Sagara Group permainanmu selesai. Kekacauan total meledak di auditorium. Ardi, yang kini terpojok di atas panggung, tampak seperti singa yang terluka. Ia menatap liar ke arah pintu, lalu ke arah Marlina, matanya memancarkan kebencian murni.
Kau menjebakku, teriaknya, suaranya serak. Kau tidak punya bukti kuat. Itu semua fitnah. Fitnah? Suara Marlina terdengar dingin. Seperti fitnah yang kau lontarkan pada Pak Sentosa 5 tahun lalu. Polisi sudah naik ke panggung, bergerak cepat untuk mengamankannya. Ardi berusaha melawan, mendorong seorang petugas, tapi perlawanannya sia-sia. Dalam hitungan detik, tangannya sudah diborgol di belakang punggungnya. Pria yang beberapa menit lalu adalah calon CEO Sagara Group, kini digiring keluar seperti seorang penjahat biasa, disaksikan oleh ratusan pasang mata yang menatapnya dengan jijik dan ngeri. Saat itulah, pintu di sisi lain panggung terbuka perlahan. Seluruh ruangan kembali hening. Seorang pria melangkah masuk, didorong di atas kursi roda oleh seorang perawat sungguhan. Pria itu masih terlihat pucat, tubuhnya lebih kurus, namun matanya jernih dan tajam. Dia adalah Rahmat Sagara. Para pemegang saham terkesiap. Ardi, yang sedang digiring, berhenti melangkah, matanya membelalak tak percaya. Tidak mungkin kau seharusnya. Seharusnya masih dalam pengaruh obat-obatanmu, potong Rahmat Sagara. Suaranya lemah, namun stabil. Marlina segera berlari ke sisi ayahnya, menggenggam tangannya erat. Ayah. Rahmat tersenyum tipis pada putrinya, sebelum menatap tajam ke arah Ardi. Sejak putri saya menemukan kebenarannya 3 hari lalu, Rahmat menjelaskan kepada ruangan, saya segera dievakuasi dari rumah dan dirawat oleh tim medis terpercaya. Apa yang Anda lihat di layar adalah racun yang telah Anda berikan pada saya selama berbulan-bulan. Ia kemudian beralih menatap Wahyu, yang berdiri diam di dekat pintu. Dan semua ini terungkap berkat keberanian putra dari sahabat terbaik saya. Seorang pria yang namanya telah saya cemari karena kebodohan saya. Rahmat Sagara mengambil mikrofon dari Marlina. Di hadapan Anda semua, saya, Rahmat Sagara, secara resmi membersihkan nama almarhum Bapak Sentosa dari segala tuduhan. Kesalahannya akan diperbaiki, dan warisannya di perusahaan ini akan dipulihkan. Wahyu menundukkan kepalanya, emosi yang tertahan selama bertahun-tahun akhirnya terlihat di wajahnya. Keadilan untuk ayahnya akhirnya tiba. Ardi akhirnya diseret keluar dari ruangan, berteriak-teriak tentang pengkhianatan. Dokter palsu itu, yang mencoba kabur, juga telah ditangkap di lobi. Marlina Sagara kembali ke podium. Ia bukan lagi sang putri SCBD yang angkuh. Ia adalah seorang pemimpin yang telah melalui api. Sagara Group baru saja melewati badai tergelapnya, katanya kepada para pemegang saham. Kita telah diserang dari dalam. Tapi kita bertahan. Mulai hari ini, di bawah kepemimpinan saya, kita akan membangun kembali perusahaan ini di atas fondasi yang baru, transparansi dan integritas. Beberapa jam kemudian, auditorium telah kosong. Marlina berdiri sendirian di panggung yang senyap, menatap kursi-kursi kosong. Langkah kaki terdengar mendekat. Itu adalah Wahyu. Ayahmu sedang diperiksa tim dokter. Dia akan baik-baik saja, kata Wahyu. Terima kasih, ucap Marlina pelan, berbalik menghadapnya. Untuk segalanya. Untuk membuka mataku. Untuk menyelamatkan ayahku. Aku hanya membersihkan nama ayahku, jawab Wahyu. Kau melakukan lebih dari itu, kata Marlina. Ia mengulurkan tangannya, sama seperti di bawah jembatan layang Manggarai. Pak Sentosa adalah teknisi terbaik yang pernah dimiliki Sagara. Perusahaan ini membutuhkan keahlianmu. Membutuhkan kejujuranmu. Wahyu menatap tangan Marlina, lalu tersenyum tipis untuk pertama kalinya. Saya akan mempertimbangkannya, Nona Sagara. Panggil aku Marlina, katanya. Di tengah sisa-sisa kekacauan hari itu, di atas panggung yang seharusnya menjadi saksi kehancurannya, Marlina Sagara justru menemukan awal yang baru. Sebuah awal yang tidak ia bangun di atas kemewahan, tapi di atas kebenaran yang pahit. Dan di sisinya, berdiri seseorang yang ia kira musuh, namun ternyata adalah penyelamatnya.